Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini untuk bisa bersama-sama bermujakarah bersama, berbagi ilmu. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, karena orang-orang yang berkumpul di rumah Allah, insya Allah itu malaikat akan mencurahkan rahmatnya dari Allah. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah. Menyambung di kajian bulan yang telah lewat, masuk pada pasal ke-6 yang kemarin, adab-adab terhadap sesama makhluk. Sekarang sudah sampai kepada bagian yang ketiga, adab terhadap saudara. Yang pertama kemarin adab terhadap kedua orang tua, yang kedua adab terhadap anak, dan yang ketiga ialah adab terhadap saudara. Di sini dijelaskan bahwa seorang muslim beranggapan bahwa adab terhadap saudara adalah seperti adab terhadap orang tua, anak dan keluarganya. Maka kewajiban terhadap saudara yang lebih muda ialah kita menyayanginya. Dan kewajiban orang yang muda terhadap orang tua yaitu menghormatinya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sesuai hadis Rasulullah di riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi berkata, bukan tergolong umatku, kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan orang yang muda yang tidak menghormati yang lebih tua. Nah, bayangkan, bukan tergolong umatku, kata Rasulullah. Saking pentingnya di situ Nabi menekankan ukhuwah. Dalam hadis lain Nabi berkata, di hadis riwayat Al-Baihaqi, haqqu qabiril ihwati ala sagirihim kahaqqil walidi ala waladi. Hak saudara tua terhadap saudaranya yang masih muda adalah seperti hak orang tua terhadap anaknya. Dan dalam hadis lain Nabi berkata, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, birra ummaka wa abaka summa uhtaka wa akhaka summa adanaka fa adanaka. Berbaktilah kepada kedua ibu bapakmu, kemudian kepada saudara-saudaramu, kemudian kepada
orang yang lebih dekat darimu, dan kemudian kepada keluarga-keluarga yang dekat kepadamu. Di sini Nabi menekankan bahwa ukhuwah itu harus sangat dijaga. Sampai-sampai di ayat yang lain Allah berkata di surah Ar-Ra'd ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yasilluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yahsauna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Di ayat tersebut Allah berkata, orang-orang yang Allah, orang-orangnya kita, orang-orang yang suka menyambung apa yang disuruh Allah untuk disambungkan. Itu menyambung silaturahmi, menyambung ukhuwah sesama muslim, artian umumnya sama. Kalau yang keluarga silaturahim kan, kalau sesama muslim ialah ukhuwah. Orang-orang yang senang menyambungkan apa yang disuruh Allah untuk disambungkan, kata Allah, mereka itu ialah orang-orang yang akan mendapatkan hisab yang mudah dan mereka takut akan ajab Allah. Jadi di tafsir, para mufassir mengatakan bahwa orang-orang yang suka menyambung, orang-orang yang suka melaksanakan ukhuwah Islamiyah atau suka menyambung tali silaturahim, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa orang tersebut akan mendapatkan hisab yang mudah di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong di sini nah, untuk kumpul nih di sini. Tergolong orang-orang yang ketujuh menyambung silaturahim, menyambung ukhuwah, walaupun tidak ada ikatan keluarga, sama menyambung ukhuwah. Dan dalam ayat tadi itu kita termasuk, kata mufassir, macam-macam tafsir itu, termasuk tergolong orang-orang yang akan dimudahkan hisabnya oleh Allah di akhirat. Mudah-mudahan kita semua di sini tergolong. Amin. Karena memang adab-adab bergaul nih, walaupun kita mengetahui ilmunya, terkadang karena setan selalu membujuk kita untuk berkata-kata nang kada baik. Dalam satu riwayat bahwa dikatakan bahwa setan ini bertempat di mulut kita agar kita nih berkata-kata terhadap saudaranya tergelincir kata-katanya. Nah, bayangkan. Dalam hadis sahih yang lain pulang Nabi mengatakan bahwa yang paling banyak ya Rasulullah membuat manusia kita ini terjerumus ke dalam ambang yang ada baik. Berawal dari ini dan ini ya Nabi. Berawal dari mulut dan kemaluan. Nah, ini kaitannya lawan yang adab-adab terhadap saudara tadi ini. Kebanyakan kita di sini bisa terjatuh dari mulut. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa menjaga nih. Karena diingat-ingatkan kan saling mengingatkan kita nih. Dan perkataan Imam Syafi'i ini bukan hadis. Imam Syafi'i berkata, 3 adab persaudaraan ya Sidin. 3 adab kita dalam bersaudara. Pertama ya Sidin, apabila kita tidak bisa memberi manfaat lawan saudara kita nih, lawan tetangga kita, lawan kawan kita, lawan jamaah di musola, di masjid, jika tidak bisa memberi manfaat ya Sidin, maka kita jangan menyusahkannya.
Kada kawa membantu kawan mengalihkan barang jangan. Itu yang pertama aja sih Imam Syafi'i. Yang kedua aja sih jika tidak bisa membuat seseorang berbahagia, maka janganlah kita mencelanya. Kada kawa berkisah yang baik-baik lawan kawan, jangan menggibah barang. Dan itu memang sulit kita kan, cuma mengingat-ingatkan terus, mudahan kita nih kawan mamalakan. Yang ketiga aja Sidin, kalau kita kada bisa membantunya, membuatnya bahagia, maka jangan membuatnya bersedih. Jangan membuat kawan kita bersedih tadi. Kalau kada kawan membahagiakannya, jangan membuat mulah kawan sedih. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini jadi 3 poin ini penting nih kita amalkan dalam kehidupan bersaudara, dalam kehidupan berukhuwah. Bahkan dalam hadis nang paten bener nih di hadis Arba'in Nawawi, Nabi berkata, ya Rasulullah, tidak sempurna iman kita nih, kita semuaan nih, umat Nabi ini kan sempurna iman kita. Ya Nabi, apabila kita kada mencintai kebaikan untuk saudara kita, untuk kawan kita, tetangga kita, keluarga kita, sama mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, bayangkan. Jadi itu istilah katanya, kalau kita hendak dibahagiakan orang, kita membahagiakan orang juga. Artian luasnya tuh, tidak sempurna iman seseorang kata Rasulullah apabila dia tidak mencintai kebaikan untuk saudaranya, sama seperti mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Jadi artinya tuh, kalau kita hendak bahagia juga, saudara kita tuh sama hendak kebahagiaan juga. Berarti dalam bergaul, dalam bertutur kata, seandainya kita ada hendak diucapkan yang baik, berarti sama nih. Kawan kita, tetangga kita nih pasti hendak diperlakukan dengan tutur kata yang baik juga. Itu kuncinya tuh. Mudah-mudahan kita nih kawan mengamalkan nih. Itu adab terhadap saudara. Maka adab-adab nih yang paling penting. Karena ini hablum minan nas. Kalau hablum minallah kita tahu semua sudah. Berakidah yang benar, beribadah yang benar, sudah tuh. Kalau beradab mulia ini kita harus setiap hari. Karena kalau tersalah adab, perkataan orang bahari ngalih membuang batu di pelataran. Misalnya kita terbiasa sudah dengan perkataan-perkataan yang pedas. Itu memang kawa diusahakan. Setiap hari kita mengusahakan. Setiap hari mengatakan hadis-hadis yang ini, hadis-hadis yang mulia, bahwa beradab yang mulia ini akan membuat kita di akhirat dimudahkan hisabnya. Apabila orang nang ketujuh menyambung tali silaturahim ya Rasulullah, maka akan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Itu hadis sahih itu. Kada kau dipungkiri itu. Nang paling banyak membuat orang jatuh ke dalam neraka ya Rasulullah ialah mulut dan kemaluannya. Nah, kalau kita ingatakan, oh iya. Jadi motivasi kita tuh untuk beradab-adab yang mulia. Nah, sudah yang ketiga nih. Yang pertama kan adab terhadap orang tua, kedua adab orang tua terhadap anaknya, dan ketiga adab terhadap saudara sesama muslim. Nang keempat ulang. Adab antara suami dan istri. Nah, ini pelajaran bagi santri kan, beliau sudah tua kan. Dikatakan di kitab Minhajul Muslim ini, seorang muslim mengakui akan adab yang saling timbal balik antara suami dan istri, yaitu hak masing-masing terhadap pasangannya. Hal ini berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah. Surah Al-Baqarah ayat 228. Dan para wanita, kata Allah, mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai hak satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Memang pria dilebihkan oleh Allah terhadap kaum wanita. Namun dalam mempunyai hak dan kewajiban seimbang aja, seimbang. Ayat yang mulia ini telah menetapkan hak untuk masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya dengan melebihkan derajat bagi laki-laki dalam hal-hal tertentu. Kalau untuk beribadah kepada Allah sama, dalam hal-hal tertentu memang ada kelebihan. Juga berdasarkan sabda Rasulullah pada waktu haji wada, hadis diriwayatkan Sunan Ibnu Majah dan hadis riwayat Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innalakum ala nisaikum haqqa wali nisaikum alaikum. Ingatlah jar Nabi bahwa kalian mempunyai hak terhadap istri-istri kalian, dan istri-istri kalian juga mempunyai hak terhadap kalian. Nah, sama tuh. Kewajiban kita terhadap istri sebagai suami dan kewajiban istri terhadap suaminya ada juga. Dijelaskan di sini. Sebagian hak-hak tersebut sama dan sebagian lainnya berbeda. Di antaranya ini ada semuaan loh. Di kitab ini disebutkan. Pertama, di kitab ini jelaskan kita harus bersikap amanah. Sama tuh suami istri. Masing-masing suami dan istri harus amanah sehingga tidak berkhianat, baik sedikit maupun banyak. Karena suami istri ibarat sekutu sehingga harus saling amanah, saling jujur, saling loyal, saling ikhlas antara mereka dalam semua urusan kehidupan mereka, baik yang bersifat khusus di rumah tangga maupun yang bersifat umum terhadap keluarga yang lain. Yang kedua, jelaskan di sini sifat-sifatnya umum. Antara suami istri harus cinta dan kasih sayang. Masing-masing saling mencintai dan menyayangi dengan sebesar-besar cinta yang tulus, dan kasih sayang saling bertimbal balik antara keduanya sepanjang hidupnya. Pelajaran bagi santri ini untuk masa depan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Dan dalam hadis lain Rasulullah berkata, hadis riwayat At-Tabrani, man la yarham la yurham. Barang siapa nang kada menyayangi, kata Rasulullah, maka nang di atas kada menyayangi juga. Barang siapa nang ketujuh merahmati, ya Rasulullah, ketujuh mencintai yang di bumi, maka yang di atas akan merahmati orang yang ketujuh menyayangi tadi. Oh, ini berkaitan pulang lawan nang adab-adab lawan saudara tadi, kena pulang kita. Bila kita ketujuh menyayangi sesama, maka yang di atas akan merahmati.
Dalam kisah lain, perkataan sahabat nih, lain hadis. Sesungguhnya ajar sahabat, orang yang paling mulia dan orang yang paling hina itu diketahui dari dua sifat. Pardana. Ajar sahabat, orang yang paling mulia ialah orang yang mudah mencintai sesama dan sulit untuk bermusuhan. Itu orang yang mulia. Orang tersebut laksana gelas-gelas perak ya sidin. Ya sahabat. Susah retak, namun apabila bahasa kita tuh lempak, mudah dibetulkan. Apabila berselisih mudah ditemukan nih kebaikannya. Tapi sulit untuk berselisih juga. Untuk mencintai mudah. Nah, orang yang kedua, ya para sahabat, ialah orang yang hina, yaitu orang yang mudah berselisih dan susah untuk mencintai. Orang tersebut, ya sahabat, seperti gelas-gelas dari tembikar, dari tanah, dari tanah. Apabila tersentuh mudah pecah. Dan apabila retak, ya sahabat, susah diperbaiki. Ngali ditambal ngali, retak sudah. Nah, tuh mudahan kita ada tergolong sifat-sifat orang nang hina tadi. Mudahan tergolong sifat-sifat orang nang mulia. Mudah mencintai dan susah untuk bermusuhan. Mudahan kita tergolong di sini semuaan. Karena agama ini tidak lepas selain ibadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah, itu adab sesama muslim. Nah, itu yang paling penting benar. Dan adab sesama muslim ini kalau kita pelajari. Maksud dipelajari itu apa? Kita ingatakan bahwa ini padilah-padilah yang beradab mulia ini banyak mana padilahnya ganal. Seperti di surah Ar-Ra'd tadi itu akan dimudahkan hisabnya di akhirat. Seperti hadis-hadis Nabi orang yang hendak dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya. Mun ngaran dimurahkan rezeki ini ada kayak sahada. Hendak apa aja insyaallah ya dicukupkan Allah tadi. Salah satunya selain ibadah-ibadah yang lain, salah satunya itu dengan beradab yang mulia. Orang yang ketujuh bersilaturahim, orang yang ketujuh menyambung ukhuwah Islamiyah. Walaupun tidak ada ikatan keluarga, orang yang ketujuh menyambung ukhuwah Islamiyah itu di hadis yang lain. Jar Nabi, di aras itu ada orang-orang yang orang tersebut bukan syuhada. Bahagia, bukan syuhada orang tuh. Syuhada bukan, mati syahid kada juga. Golongan Nabi lain juga. Namun ialah orang tersebut orang-orang yang ketujuh menyambung ukhuwah Islamiyah. Hadis sahih itu riwayat Tabrani. Saking mulianya derajat orang nang ketujuh menyambung tali silaturahim nih. Itu kan mudah tuh. Ya mudah Bang dikatakan. Cuma mun kita berusaha setiap hari, insyaallah kok mamalakan kita. Ketujuh termasuk orang-orang yang mudah bergaul. Memang bergaul dalam kebaikan seperti kayak ini kan kita bergaul dalam kebaikan nih. Di mushola. Insyaallah kan mendapat rahmat oleh Allah. Sampai-sampai Allah bertakun. Malaikat catat nih sipulan orang yang telah berkumpul di halaqah zikir. Nah, bayangkan. Itu kan kebaikan harus bagi kita semua nih. Allah merahmati. Yang ketiga, hak suami istri tadi. Hendaklah mereka saling percaya antara keduanya, masing-masing suami istri mempercayai pasangannya, tidak mencurigai dan meragukan kejujurannya. Loyalitas keikhlasan pasangannya. Hal ini sebagaimana pelaksanaan firman Allah di surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah saling bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 10.
Ada kisah pada naik kawan. Kawan balik ke rumah. Memang ini terjadi gara-gara nih kawan nih juga perbuatannya nih mencurigakan oleh di rumah nih. Balik ke rumah. Mandi. Dompetnya ditinggal lawan di kantong selawar nih. Memang terkadang ada bebinian yang kayak itu, yang ketujuh juga. Yang ketujuh mana lakinya apa nih handphone lakinya dibukai kan. Tapi itu kemungkinan juga nih karena nih yang suami ini ketujuh yang ada jelas juga kemungkinan. Jadi dicurigai wae. Jadi kisah nyata nih. Kisah sudah untung mandi lakinya nih, bininya nih cepet-cepetnya mah belikan pulang dompet nih lawan HP nih. Diambilnya duit 50.000 ya. 50.000 aja. Dan mengandak dompetnya rupanya terbalik pada posisi asalnya. Yang laki ini hafal sudah. Hafal. Dia kenapa terbalik dompetku nih? Buat aku naik. Ada kamu menjapanya jadi dompet nih. Jadi ada ya. Apa tuh balik nih ya andakannya ya. Padahal kan ada menghitungi lagi duitnya nih. Jadi nang bini nih pada hai jujur. Pian mong ya. Yang laki nih guru aja, guru PNS. Pian ya memberi 50.000 sehari ya. Kalau cukup ya bini duit banyak nih ke dompet nih. Ayo sudah ya. Nah kan ada hikmahnya nih. Karena terjadi dengan ini juga kemungkinan nih. Lalu saling jadinya saling terbuka. Nah saling terbuka. Gaji si ini jadi berapa keperluan jadi dirembukannya akhirnya. Nah itu kan contoh nih. Contoh, tapi asal muasalnya seharusnya nih amun kau tuh jangan sampai terjadi dengan kayak itu. Saling terbuka mulai pertama supaya HP laki ini jangan diperiksa. Itu kan seharusnya laki juga jangan ketujuh yang bersembunyi manu handphone kan itu mencurigakan tuh. Memberi keperluan rumah tangga kan juga sesuaikan juga lawan kebutuhan keluarga juga, lawan penghasilan. Kalau memang penghasilan insya Allah kau aja memberi yang mencukupi itu lebih daripada 50.000 tadi, jangan 50.000 memberi bini kita. Anak sekolah 3 ikung. Contoh aja nih, contoh. Nah itu kan kewajiban suami istri tadi. Yang keempat pulang dipadahkan di sini. Dan adab-adab umum berupa kelembutan dan berinteraksi, bermanis muka, bertutur kata yang baik, menghormati dan menghargai. Ini merupakan interaksi yang baik yang telah diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya di surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asirruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Allah menyuruh kita. Inilah yang dimaksud dengan berwasiat dan berbuat baik yang diperintahkan Rasulullah dalam sabdanya, dan saling berwasiatlah untuk berbuat baik terhadap wanita. Pernah sahabat hadis sahih juga. Sahabat berkata lawan sama-sama sahabat Nabi nih. Sesungguhnya si fulan itu orang yang baik ya. Jadi saute oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab.
Sudahkah engkau bermuamalah dengannya? Ya Sidin, sudahkah engkau safar bersamanya, berjalan bermalam melawan orang tersebut tuh? Dan dikatakan pulang dalam hadis lain bahwa seseorang itu bisa dikatakan baik ialah oleh orang yang ada di rumahnya. Karena akhlak-akhlak yang mulia itu akan tercipta pertama-tama di rumah dulu. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa bersifat kayak itu di rumah. Ini kan karena diingat-ingatkan terus nih bagi ulun juga yang membacakannya juga. Ini kan membacakan nih. Mudah-mudahan kau mengamalkan juga. Karena sifat-sifat nang di rumah itu apabila kita dapat menghadapkan adab-adab nang mulia, insya Allah akan timbul di luar. Banyak benar Nabi menyuruh sampai di hadis yang lain di riwayat Muslim, ya Nabi, dan saling berwasiatlah dan untuk berbuat baik terhadap wanita. Terutama wanita yang di rumah, anak perempuan kita, istri kita. Apabila kita sudah bersifat mulia tuh lawan anak bini itu, insya Allah di luar tuh dapat kita amalkan. Ini rumus nih, pelajaran bagi kita nih. Disambung ulang dalam ayat di surah An-Nisa. Itulah di antara hak-hak yang sama antara suami dan istri yang harus saling bertimbal balik antara keduanya. Sebagaimana pelaksanaan perjanjian yang kokoh yang disyariatkan oleh firman Allah di surah An-Nisa ayat 21. Wa kaifa takhujunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'di wa akhajna minkum misaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagaimana suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil darimu perjanjian yang kuat. Di samping pula sebagai ketaatan kepada Allah yang telah berfirman di surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'sa'u fadla baidakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kamu melupakan adanya keutamaan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya Allah mengatakan nih bahwa adab-adab nang mulia itu di rumah walaupun orang ada melihat, Allah nang tahu. Motivasi bagi kita juga agar bisa bersifat adab-adab yang mulia. Kalau disambung ke sini. Adapun hak masing-masing dan adab-adab yang dilakukan oleh setiap istri terhadap suaminya, yang harus dilakukan setiap suami terhadap istrinya ialah pertama, minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, suami, hak istri terhadap suaminya yang pertama ialah diperlakukan secara patut atau secara ma'ruf. Hal ini berdasarkan firman Allah di surah An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asirruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, yaitu memberinya makan jika kita makan, sama makan di rumah juga. Memberinya pakaian jika ia berpakaian, mendidiknya jika dikhawatirkan nususnya, pembangkangannya dididik. Sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah dalam mendidik istri, yaitu dengan memberikan nasihat yang baik tanpa disertai dengan hinaan atau celaan, dan tidak menjelek-jelekan istri. Jika istri sudah mematuhi maka sudah cukup, tapi jika tidak maka boleh diadakan dengan pisah ranjang di rumah.
Dan berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW kepada orang yang bertanya kepada beliau, pernah bertakun sahabat lawan Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap suaminya?" Lalu Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW berkata, "Antut imaha inta imta wa taqsuwaha iniktasaita wala tadrib al wajha wala tuqab wala tahjur illa fil bait." Hendaklah engkau memberinya makan, kata Rasulullah, jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian juga, sama di rumah. Dan janganlah engkau memukul wajahnya apabila dia bersalah, dan jangan menjelek-jelekannya, dan jangan memisahkan diri darinya kecuali di dalam rumah. Dan dalam sabda yang lain Nabi berkata, "Ingatlah bahwa hak mereka para istri terhadap kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dan memenuhi pakaian dan makanan mereka." Dalam hadis lain Nabi menyambung juga, "Janganlah seorang muslim membenci seorang mukminah atau istrinya. Jika ia membenci suatu perilaku darinya, niscaya ia akan rela terhadap sifat-sifat yang lainnya." Jadi kada semuaan sifat bini kita, istri kita tuh yang kita anggap tercela, kada baik tuh semuaan tercela, pasti ada baiknya. Maka ya Rasulullah, pergaulilah dengan lemah lembut. Nah, yang kedua pulang, hak istri terhadap suaminya. Selain bergaul dengan ma'ruf tadi, yang kedua ialah mengajarinya tentang perkara-perkara agama yang penting jika istri belum mengetahuinya, atau mengizinkannya untuk menghadiri di majelis ilmu untuk belajar agama, karena kebutuhannya untuk memperbaiki agamanya dan menyucikan jiwanya lebih besar daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum, yang juga wajib kita penuhi. Memang ada hadis Rasulullah berkata, sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan ialah di rumahnya dan di bilik-biliknya dan di kamar-kamarnya. Namun Nabi menyambung dalam hadis yang lain, apabila seorang perempuan, ya Nabi, ingin mendatangi tempat sholat atau masjid, maka tidak boleh dilarang. Apalagi ada majelis ilmu di musola, di masjid. Bisa lebih utama sholat di masjid atau di musola, karena ada kebaikan mendengar ilmu. Memang garis besarnya sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan ialah di rumahnya atau di bilik-biliknya, di kamar-kamarnya. Tapi kalau ada keperluan bisa saja itu lebih utama yang di masjid dan di musola, karena mendapatkan ilmu. Dalam hal ini yang mengajarinya tadi, yang disuruh suami mengajarinya ialah sesuai dengan firman Allah di surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, ya Allah, memadahkan kita nih para suami. Amun bujur-bujur kita beriman, mudah-mudahan tergolong kita orang yang beriman sini semua. Peliharalah dirimu, ya Allah. Kita nih pelihara diri kita juga, beribadah yang benar, beradab yang benar. Kada menyambat dirimu, ya Allah, ada sambung nih. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi selain memelihara diri kita masing-masing, nafsi-nafsi, Allah menyuruh juga istri termasuk keluarga yang harus dipelihara dari ancaman api neraka, yaitu dijaga dengan keimanan dan amal soleh. Dan amal soleh itu harus dengan ilmu, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan benar sesuai tuntunan syariat.
Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, ala wastausu bin nisa hayra fa innahunna awani asiratu indakum. Ingatlah ya Nabi, berbuat baiklah terhadap para wanita karena mereka adalah tawanan yang ada pada kalian. Maksud tawanan ini ialah kewajiban kita menjaga anak bini kita. Apabila kita berilmu agama yang benar, kita harus mendakwahkannya kepada keluarga. Karena itu termasuk salah satu kita mengamalkan ayat tadi, menjaga diri kita. Apabila kita orang beriman nih, mudah-mudahan kita orang beriman, menjaga diri kita dari api neraka. Selain diri, iya juga keluarga kita. Mudah-mudahan kita tergolong nih semuaan di sini. Saling bermujakarah, saling dibacakan wasiat tentang takwa, saling dipadahkan cara-cara beradab yang mulia. Kawa kita mengisahkan di rumah lawan bini keluarga, dan kawa kita mengamalkan lawan anak bini dan keluarga. Dan untuk santri-santri nih, kawa kita mengamalkan sudah Tuhan kan. Nah, ini sampai di adab-adab suami istri sudah nih, bagian yang keempat sudah. Kena kita sambung ulang. Ya, ilmu ini memang amunnya banyak, pengetahuan nih bagus lagi amun kau mengamalkan banyak juga. Tapi yang terpenting nanggaran ilmu je Imam Syafi'i ialah apa yang diketahui dan apa yang kita amalkan. Itu yang utamanya. Biar sedikit kau mengamalkan tuh alhamdulillah. Mun banyak mengamalkan bagus lagi, sip lagi. Mudah-mudahan kita tergolong nih di sini nih orang-orang yang mendapatkan ilmu yang kau mengamalkan. Amin. Kita tutup aja nih. Perbanyak kita istighfar, mohon ampunan Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Tutup lawan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.